lebih akrab, lebih personal gitu kan. Kalau yang sekunder itu lebih bersifat formal. Jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian berdasarkan tingkat organisasi gitu ya. Kalau tingkat organisasi yang pertama adalah kelompok formal dan kelompok informal nih teman-teman. Nah, maksudnya apa sih? Yang pertama kelompok formal adalah kelompok yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu seperti tujuan ekonomi, sosial, atau politis yang mementingkan kepentingan banyak orang. Iya, jadi yang tadi mirip-mirip seperti yang tadi juga nih teman-teman. Nah, kalau formal namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi mungkin gitu ya, kalau kalau zaman dulu nih di Indonesia tuh ada yang namanya kasus senturi ya teman-teman ya. Itu bahkan sampai ada yang gila loh teman-teman kasus senturi itu. Saya dulu pernah lihat berita ya teman-teman ya. Ada satu ibu-ibu sampai jualan rujak di depan bank senturi gitu kan. Nggak mau pulang, dia pasang kasur di situ. Dia mau tungguin sampai uangnya balik teman-teman. Kenapa? Karena mereka stres, duit mereka sampai miliaran mungkin diambil orang. Ya kan diambil sama yang nipu yang menggelapkan uang di senturi. Nah, sebenarnya Ikatan Akuntan Indonesia ini tugasnya dulunya apa? Yang ini kayak semacam mengecek gitu kan, mengecek apakah bank-bank itu melakukan penggelapan atau tidak, bank-bank itu sehat atau tidak. Itu ada tugasnya akuntan gitu, seorang akuntan yang jadi auditor. Itu tujuannya adalah mengaudit apakah bank tersebut bagus atau tidak gitu kan. Nah, yang melakukan siapa ya? Para akuntan ini gitu kan, yang ada di IAI. Mereka punya kepentingan bagi orang banyak. Kenapa? Dengan mengaudit satu bank itu kan ujung-ujungnya adalah membantu nasabah-nasabahnya supaya menjamin bank tempat dia menyimpan uang itu baik, benar kan? Nah, dan punya tujuan ekonomis, iya dong. Ya pastinya dong Ikatan Akuntan Indonesia mau memajukan bangsa dalam segi di bidang ekonomi tentunya, ya kan? Nah, ada juga yang bidang politik tadi, mungkin ya Golkar, yang mungkin PDI, yang mungkin PAN, dan sebagai partai-partai politik lah. Nah, kemudian ada juga Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Ya, selamat siang Mbak. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Mbak Jue. Langsung aja ya Mbak Jue ya, langsung bergabung ya. Suara saya semoga kedengaran ya Mbak ya. Oke. Nah, jadi di sini ada yang namanya Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, PDI ya, PDUI. Suaranya beda ya. Soalnya ini jauh Mbak. Jadi ya maaf ya kalau suaranya berbeda gitu. Tapi tetap kedengaran ya. Oke. Mungkin agak aneh gitu suaranya ya. Oke. Jadi Perhimpunan Dokter Umum Indonesia ini dia bukan peduli ya, ini peduli. Jadi kalau Perhimpunan Dokter Indonesia ini mungkin ya sama tadi mungkin ya, bekerja sama untuk mungkin mencegah adanya virus-virus yang masuk ke negara lain di Indonesia, atau mungkin berusaha untuk melakukan penanggulangan dari penyakit yang sudah terlanjur tersebar di Indonesia seperti itu. Kemudian juga Palang Merah Indonesia nih. Nah, kalau Palang Merah Indonesia juga sama, tujuannya untuk kepentingan orang banyak gimana? Ayo berdonor gitu kan. Ayo donorkan darah Anda, satu tetes darah bisa menyembuhkan atau bisa menyelamatkan banyak nyawa. Nah, tujuannya bersifat apa? Sosial gitu kan. Nah, balik lagi, kenapa sih teman-teman kita akan membahas mengenai kelompok formal ini? Karena ya itu tadi, kelompok formal ini juga konsumen loh teman-teman, jangan lupa IAI, PDUI, PMI itu adalah konsumen. Kata Mbak Jue, Mbak Sally, kenapa kok konsumen? Iya dong, sekarang gini, kalau saya adalah perusahaan, saya itu adalah manajer sebuah hotel gitu ya. Nah, kemudian saya bagaimana cara mempromosikan hotel saya terhadap ketiga organisasi ini? Nah, ya caranya mungkin saya bilang sama IAI atau PDUI dan PMI. Bagaimana kalau misalnya IAI mau mengadakan seminar atau pelatihan training akuntannya di hotel saya saja, misalnya satu seminar seperti ini gitu ya. Nah, itu kan saya mempromosikan hotel saya kepada mereka. Benar enggak? Jadi hotel kan tidak identik dengan orang yang menginap seperti kita ini, menginap di hotel cuma satu kamar, dua kamar. Belum tentu yang dipakai kamarnya teman-teman di hotel itu. Jadi bisa jadi tempat seminar
seminarnya, bisa jadi tempat salah satu tempat penginapan bagi dalam jumlah besar gitu. Kita punya hotel di Puncak. Di Puncak itu lagi sedang mengadakan acara outbound bersama atau gathering bersama. Terus nginep gitu kan ya. Nah, saya untung sekali, kenapa itu proyek besar. Karena yang datang itu satu karyawan perusahaan gitu. Nah, kemudian PMI. Mungkin PMI juga nggak ada tempat nih gitu kan untuk melakukan donor darah. Saya bisa saja bilang ke PMI, PMI mungkin mau nggak pakai hall saya, pakai pakai kayak semacam hall itu kayak ruangan besar gitu yang kosong kayak aula gitu kali ya, pakai aula saya saja gitu, saya kasih murah deh karena kan PMI kan buat kegiatan sosial seperti itu. Jadi mereka pun adalah konsumen, jangan lupa ya teman-teman ya. Teman-teman nengok ke kanan ke kiri, kalau teman-teman ada lihat teman, mereka itu bukan sekedar teman, mereka adalah konsumen, mereka itu bisa teman-teman prospek loh, mereka itu adalah sumber rezeki loh. Setiap orang itu adalah sumber rezeki kita. Jadi jangan pernah remehkan baik itu teman yang tidak begitu akrab, teman yang akrab. Yuk coba lihat dari mulai dari sekarang, mereka itu adalah konsumen potensial. Teman-teman ada jualan apapun itu, pasti nanti teman-teman berusaha jualnya ke siapa dulu? Ke teman-teman terdekat dulu dong, benar nggak? Nah, jadi kalau udah punya koneksi, yuk mari, jangan sombong-sombong, dikontak-kontak ya teman-teman ya, yang ada di Indonesia, yang ada di Taiwan, dikontakin. Kenapa? Menjaga silaturahmi, menjaga koneksi, karena one day kita nggak akan pernah tahu, kalau suatu hari kita butuh mereka, kalau suatu hari kita mau menawarkan mereka sesuatu, itu udah pas banget. Karena apa? Karena kita udah kenal mereka dari lama ya. Jadi tetap keep kontak gitu ya, tetap keep in touch ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya kelompok informal. Nah, ini juga informal, yang nggak formal gitu kan. Nah, kelompok informal ini ada yang terbagi menjadi dua, yaitu ada kelompok informal primer dan kelompok informal sekunder gitu ya. Bedanya apa Mbak Feli? Oke, yang pertama, kalau udah informal, judulnya kita nggak ngomongin organisasi lagi ya, kita nggak ngomongin mengenai perusahaan lagi, kita ngomongin individu aja ya. Nah, tapi ada yang primer dan sekunder. Kalau primer, dia itu tingkat interaksinya itu sangatlah tinggi, tingkat kedekatannya, tingkat keintimannya sangat tinggi. Kenapa? Ya itu tadi, biasanya kalau informal primer ini ya teman dekat, ya keluarga, ya saudara, ya teman akrab, sahabat, pacar, itu adalah informal primer. Kenapa? Karena contohnya gitu ya, saya punya contoh di sini. Ini kalau teman-teman lihat, ini pizza hut ya, pizza. Ini ada Kentucky. Ini Kentucky sama pizza pinter banget. Kenapa pinter? Karena mereka bikin satu promosi yang ditujukan untuk suatu kelompok, bukan individu. Kalau individu, teman-teman bisa lihat iklan ini ya, iklan KFC, ada orang yang makan ayam, ini enak banget gitu kan ya, lihat gigitannya renyah gitu kan, kemudian kayaknya rasanya juga enak banget gitu ya. Aduh, mudah-mudahan pada makan ya. Nah, kemudian kenapa dia pintar? Dia buat satu iklan di mana dia ciptakan bucket. Bucket itu adalah kayak ember. Ember ini kan besar ukurannya dan bisa masuk ayam lebih dari satu. Mungkin di sini ada 9 potong ayam, misalnya 9 ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini Kentucky taruh 9 ayam di dalam satu bucket gitu ya. Nah, dia tujuannya apa? 50% off. Wow, bucket. Jadi dia bilang, kalau Anda beli bucket, saya akan kasih Anda diskon 50%, harganya lebih murah daripada Anda beli satu. Artinya apa? Kita kan nggak mungkin satu orang individu manusia membeli satu bucket ayam makan sendirian, itu nggak mungkin kan. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Harus mau nggak mau sharing sama teman-teman. Nah, kalau sharing berarti ini apa? Makan dalam kelompok. Dia nggak ajakin temennya, Mbak Jue, Mbak Aris, Mbak Samsia tuh, yuk pada makan yuk, sekon dua nih, kan KTM nih, kita pesen KFC aja gimana gitu kan. Nah, jadi pada acara makan-makan dengan belinya basket lebih murah dan juga lebih praktis gitu kan, karena sekali datang langsung brek 9 potong.
gitu, ya enggak? Nah, sama nih untuk Pizza Hut bagaimana? Pizza Hut pintar. Pizza Hut itu ada beberapa hari kayak gini nih ya. Hari kalau kalau teman-teman perhatikan iklan Pizza Hut itu dia ada bilang kalau oke, saya kasih promo harga dari jam berapa sampai jam berapa kalau makan berdua atau berempat harganya lebih murah dengan catatan pesan kuatsa. Kuatsa itu ada 4 rasa pizzanya, ada 1, 2, 3, dan 4. Enak banget ya, saya juga mau sih makan pizza gitu kan ya. Nah, di Taiwan ada, di Indonesia ada nih, jadi boleh yuk kalau misalnya PTM rencana ada mau beli pizza. Atau mungkin yang ini langsung keluar dari habis tutan gitu lapar beli pizza juga boleh. Tapi saya nggak tahu kalau di Taiwan ada kuatsa atau enggak ya, 4 rasa. Saya rasa ada deh. Kalau di Indonesia ada. Nah, jadi di sini si Pizza Hut itu dia pintar, dia bikin satu iklan di mana dia bikin kuatsa dipromosikan dengan cara, ayo kalau pergi berempat, Anda bisa cobain 4 rasa berbeda sesuai selera Anda, dan Anda bisa enjoy sama teman-teman Anda. Datanglah ke Pizza Hut, misalnya gitu kan. Jadi di sini dia mau mentarget marketkan si kelompok informal primer, orang-orang yang dekat, mungkin teman-teman kantor, ya mungkin teman-teman sekolah, untuk makan di sana, dan harus datangnya itu bersama-sama secara sekaligus dan dalam jumlah yang lebih besar, 3 atau 4 orang, seperti itu. Nah, kalau kelompok informal sekunder, kalau teman-teman tahu nih ya, ada namanya Persija sama Persib. Persija itu adalah apa ya, semacam kayak ini ya, kayak semacam mereka itu edik banget sama yang namanya apa sih, Jackmania ya, Jack yang mania, warnanya si orange orange gitu teman-teman. Nah, ini kelompok sepak bola gitu, deh. Mereka ngefans habis ya, ngefans banget gitu. Nah, sama Persib warnanya biru, kalau Persija warnanya ini orange gitu kan. Nah, ini tuh warnanya disesuaikan sama tim ininya gitu. Bentar ya. Oke. Nah, jadi di sini Persija sama Persib gitu kan ya. Nah, si Persija ini tuh dia sangat edik banget sama kelompoknya, ya kan, Persatuan Jakarta. Nah, itu Bandung gitu kan. Jadi di sini mereka informal. Mereka hanya tergabung ke dalam satu hobi, di mana mereka hobinya nonton bola dan mereka mau ngedukung uh, tim bola favorit mereka, gitu kan ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya saya pengusaha baju gitu ya, saya pengusaha baju, saya pengusaha pokoknya aksesoris yang berbau kayak gini bola, saya akan ciptakan, kemudian saya akan jualin ke Persija, ke persatuan ini, persepak bolaan Jakarta ini, sama persatuan persepak bolaan Bandung. Kenapa? Karena mereka mau loh beli sesuatu yang berhubungan sama bola kecintaan mereka. Saya cinta banget tuh sama Bambang Pamungkas. Aduh, jago banget main bolanya, kata Persija gitu kan ya. Nah, gimana kalau kita semua pada saat nonton Bambang Pamungkas gitu ya, kita pakai baju oranye-oranye, itu kan melambang kelompok kita nih teman-teman gitu kan. Akhirnya apa, saya sebagai seorang pengusaha kain baju gitu ya, saya langsung deh bikin bikin apa namanya bikin baju warnanya orange dan saya jual ke kelompok Persija. Kenapa? Ya itu mereka pasti mau beli. Nah, jadi di sini ada beberapa trik yang kita harus lihat. Dia jenis kelompok apa? Informal, informal primer, atau informal sekunder. Kemudian apa jangan-jangan dia kelompok formal? Saya kan nggak mungkin kalau saya pengusaha manajer hotel, terus saya promosikan hotel saya kepada kelompok Persija. Terlalu baik ya teman-teman ya. Kalau yang mau nginep di hotel saya, kecuali hotel saya bintang 5, itu segitu banyaknya manusia, terus dalam rangka apa? Dalam rangka ini, nonton bola. Toh, nonton bola kan nggak perlu nginep misalnya, jadi nggak cocok. Kalau saya pengusaha hotel, saya cocoknya adalah um, target marketan saya adalah kelompok formal. Nah, kalau saya perusahaan, mungkin perusahaan makanan, minuman, ya saya saya ciptakan target market saya adalah kelompok informal primer ataupun kelompok informal sekunder. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa saya ngajarnya terlalu cepat? Ini saya nggak tahu teman-teman masih pada di sana atau enggak, tapi mudah-mudahan masih. Ada yang mau nanya?